pakai kupluk itu siapa? Yang baju kuning. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tiba-tiba geram saat memberi sambutan dalam acara penyerahan tali asi atlet PON yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Medan, Sumatera Utara. Di tengah-tengah sambutannya, Edi Rahmayadi seketika memanggil seorang pelatih ke atas panggung dan menanyakan identitasnya. Bermana atlet apa dong? Hah? Biliar, pelatih itu kan bukan dari tuan tepuk tangan. Hah? Pelatih tak tepuk tangan. Gubernur Sumatera Utara mengaku dirinya sengaja menjewer karena sayang kepada para pelatih. Menyikapi peristiwa tersebut, sang pelatih mengaku kecewa atas perlakuan Gubernur Sumatera Utara kepada dirinya. Di sini saya mengklarifikasi dan membantah bahwa saya tidak ada tertidur dan saya tidak ada diusir. Yang ada gara-gara saya tidak tepuk tangan, maka saya dimaki-maki dan dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini saya merasa kecewa dan bingung. Kenapa? Gara-gara tepuk tangan. Gara-gara nggak tepuk tangan, saya dimaki-maki dan dijewer. Tak hanya sebatas kecewa, pelatih PON Papua dari cabang olahraga biliar ini mempertanyakan hal apa yang membuatnya harus bertepuk tangan saat gubernur memberikan sambutan. Ia mengaku tidak ada statement dari gubernur yang membuatnya harus bertepuk tangan. Udah pulang, tahu saya dipakai lagi. Menjelang final Piala AFF Indonesia melawan Thailand, pelatih timnas Garuda Sintayong mengaku tidak takut. Sedangkan Egy Maulana Fikri optimis membawa pulang trofi tertinggi di Asia Tenggara. Final Piala AFF 2020 akan kembali mempertemukan Indonesia dan Thailand di Stadion Nasional Singapura Rabu besok. Kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal. Skuad Garuda optimis bisa membawa pulang trofi tertinggi Asia Tenggara, menyusul permainan impresif mereka sejak babak grup hingga semifinal. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku tegang sebelum laga final. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini akan membuat strategi baru saat melawan Thailand. 상대 태국팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 Egy Maulana Fikri juga optimis dalam laga besok. Meski secara statistik Indonesia kalah dari Thailand, Egy akan bekerja keras membawa skuad merah putih juara. Terus kami harus yakin bahwa kami bisa memenangkan pertandingan ini karena ya keyakinan itu paling penting harusnya untuk meningkatkan percaya diri lebih tinggi lagi. Sementara itu pelatih timnas Thailand Alexander Polking sedikit takut dengan kecepatan dan agresivitas yang ditunjukkan skuad asuhan Sintayong. Dirinya mewaspadai pemain muda yang mengisi timnas Indonesia. Ya, kita harus yakin dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri pemain. Seperti apa merawat optimisme menjelang final seperti ini? Kita berbincang dengan mantan pemain timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat malam, Mas Kurniawan. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Ini merupakan final ke-6 kita di Piala AFF. Kita belum pernah meraih juara. Kira-kira untuk dapat meraih juara itu seperti apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari timnas Indonesia? Ya, memang ini final ke-6, tapi saya berharap para pemain tidak usah memikirkan hal itu. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dua pertandingan ke depan, karena ini adalah pertandingan hidup mati dan tidak ada lagi pertandingan setelah dua pertandingan ini. Artinya satu hal yang perlu dilakukan oleh para pemain tentunya rasa percaya diri tapi tidak overconfidence, kemudian bisa mengontrol mentality dan juga emosi agar emosi ini bisa menjadi motivasi karena ini sangat penting. Kemudian apapun yang sudah kita doakan, apapun yang kita harapkan, pada akhirnya nanti yang bekerja atau bermain di lapangan adalah para pemain itu sendiri. Jadi saya berharap para pemain
bisa lepas, bisa rileks tanpa merasa ada beban, hanya tunjukkan permainan yang maksimal dengan determinasi tinggi dan tentunya fighting spirit seperti yang sudah dilakukan selama ini. Oke, biasanya kalau jelang final seperti ini, apa yang dilakukan para pemain supaya menjaga tetap rileks dan optimis itu? Biasanya kami melakukan hal yang benar-benar bisa merilekkan pikiran kita karena memang tekanannya begitu berat ya. Biasanya kita hanya rileks di kamar, kemudian berkomunikasi dengan keluarga, dan satu hal yang selalu ditekankan itu adalah kita mengingat momen-momen terindah dalam karir sepak bola kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan yang indah-indah di sepak bola, terus kita pikirkan agar ini menjadi Ya, halo? Oke, ya, silakan dilanjutkan Mas Kurniawan. Ya, kita ada sedikit gangguan komunikasi dengan Mas Kurniawan Dewi Yulianto, mantan pemain Timnas. Tadi kita berbincang tentang optimisme yang harus dibangun untuk menjaga Indonesia tetap bisa mewujudkan juara karena kita sudah 6 kali melaju ke final Piala AFF. Ya. Menjelang final Piala AFF, Indonesia vs Thailand, pelatih Timnas Garuda Sintayong mengaku tidak takut karena sudah punya strategi untuk bisa menaklukkan Thailand. Final Piala AFF 2020 akan kembali mempertemukan Indonesia dan Thailand di Stadion Nasional Singapura Rabu besok. Kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal. Skuad Garuda optimis bisa membawa pulang trofi tertinggi Asia Tenggara, menyusul permainan impresif mereka sejak babak grup hingga semifinal. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku tegang sebelum laga final. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini akan membuat strategi baru saat melawan Thailand. 상대 태국 팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan mantan pemain tim nasional Kurniawan Dewi Yulianto. Mas Kurniawan, tadi Mas Kurniawan menceritakan tentang cara-cara supaya kita tetap rileks menghadapi final. Kalau kita lihat komposisi pemain kali ini dan permainan kita yang begitu impresif dan produktivitas yang tinggi, bagaimana kira-kira peluang kita di final ke-6 ini? Ya, peluang kita sama besarnya dengan peluang Thailand ya. Sebelum pertandingan tentu kedua tim mempunyai peluang yang sama, 50-50. Tapi kembali lagi di partai final ini, tim yang lebih fokus, lebih kerja keras tentunya akan mendapat keuntungan. Dan saya berharap kita harus jujur dan harus akui bahwa game plan yang dilakukan oleh pemain Thailand ini sangat bagus. Mereka bermain cukup matang, sangat dewasa, dan ini harus kita waspadai. Artinya, ini pendapat saya pribadi, kita harus berpikir bagaimana tidak kebobolan. Artinya kita harus bermain tidak terlalu terbuka dan kita lebih ke compact defense dengan mengandalkan counter attack tentunya karena kita punya pemain dengan keunggulan kecepatan, kemudian kita kuat di wing kita sehingga dengan counter attack ini akan menyulitkan lawan. Dan juga tentunya berharap pemain Thailand ini frustasi saat melakukan tekanan dan di saat tim mereka imbalance atau tidak balance kita akan masuk dari sisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya belajar dari pengalaman juga, kita tidak boleh melakukan foul atau pelanggaran di area dekat di box atau penalti area, dekat-dekat penalti area, karena ini bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh tim lawan untuk melakukan gol. Dan terbukti saat melawan Singapura 2 gol mereka terjadi karena set pieces. Dan biasanya tim yang
yang berhadapan dengan tim yang menggunakan compact defense akan memanfaatkan set pieces, kemudian long range shooting, dan juga crossing, dan ini harus diwaspadai. Oke, menghindari foul di area sendiri untuk menghindari bola-bola mati. Bagaimana dengan penyelesaian, finishing? Kalau kemarin kita lihat melawan Singapura ada 34 target, tapi ada tembakan ke gawang hanya berbuah 4 gol. Ada yang harus diperbaiki di sana? Ya, ini partai final, artinya kita harus memanfaatkan peluang sekecil apapun. Gitu. Dan sebenarnya pemain atau tim Indonesia sangat diuntungkan dengan kemampuan hampir seluruh lini di tim ini bisa mencetak gol, dari mulai center back, full back, kemudian midfield, dan 2 winger serta striker semua sudah mencetak gol. Ini artinya kemampuan mencetak gol kita sangat merata gitu, dan terbukti juga tim kita tim yang paling produktif. Dan ini tentu menjadi catatan juga untuk tim Thailand, artinya mereka tidak hanya akan mewaspadai striker kita, tapi mereka juga harus berpikir bagaimana winger kita mencetak gol, bahkan midfield dan juga center back bisa mencetak gol, dan ini keuntungan bagi kita. Artinya kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, dan saya berharap gol ini tercipta tidak hanya tergantung ke striker, dan ini satu keuntungan bagi. Ya, itu tadi harapan dari Mas Kurniawan Dewi Yulianto bahwa kita harus meningkatkan kemampuan di depan dan menjaga tidak ada pelanggaran di lapangan sendiri. Baik, terima kasih Mas Kurniawan sudah berbagi di iNews Prime. Seorang pengemudi mobil kesal karena kaca spion mobilnya pecah dipukul pas pampres. Selengkapnya di iNews Prime.